Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani untuk pembahasan lanjutannya dari yang kemarin, yang terkait dengan akad-akad juga ya dalam transaksi dan muamalah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama wa jalaka alayya. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, di hari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita bersama dengan teman-teman Antina Village ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Al-Bulu Al-Mu'assirah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Sabatin, berkaitan dengan fikih muamalah, khususnya adalah fikih jual beli ya. Dari kemarin kita sudah membahas terkait dengan ini faktor-faktor ya, faktor-faktor yang berpengaruh di dalam akad. Jadi ada 4 ya, yang mempengaruhi akad, yang punya pengaruh dalam akad. Yang pertama adalah sigotul akad, ya, si redaksi akadnya. Ini sudah kita bahas di pekan yang lalu, ya, bagaimana pengaruh sigot atau pengaruh redaksi dalam akad. Ya, dengan berbagai macam pertanyaannya sudah kita tuntaskan, insya Allah mudah-mudahan dipahami. Jika belum mungkin bisa meminta rekaman di kajian pekan lalu ya, ke Ihsan. Kemudian yang kedua ada asyurut fil akad, syarat-syarat dalam akad. Kemudian yang ketiga ada larangan atas akad dan tasarruf. Yang keempat adalah goror, ya, ada goror dan cakupannya. Nah, kita akan bahas pada hari ini faktor-faktor yang berpengaruh di dalam akad. Poin kedua itu tentang asyurut, ya, syarat-syarat dalam akad. Nah, atau kita bahas tentang implikasi, ya, implikasi syarat dalam akad. Nah, implikasi dalam syarat dalam akad ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah syarat-syarat akadnya itu sendiri. Yang kedua adalah implikasi terhadap akadnya. Kemudian yang ketiga, sejauh mana legalitas penetapan syarat dalam akad. Kemudian yang keempat adalah hukum-hukum syarat dalam jual beli. Ya, kita bahas yang pertama, syarat-syarat akad. Jadi pembahasan poin kedua, di dalam poin kedua ini ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama itu adalah syarat-syarat akad. Nah, syarat-syarat akad itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama adalah syarat umum yang wajib terpenuhi, ya, eksistensinya pada semua akad, yaitu yang disebut dengan syarat-syarat inqad, yang tanpaannya tidak akan terjadi dan seterusnya batil. Ya, jadi syarat-syarat akad ini harus terjadi. Kan kalau kita bahas rukun akad sudah ya, ya rukun akad itu ada dua pihak yang berakad, kemudian ada objek akad, dan yang ketiga ada redaksi akad. Itu kan rukun-rukun rukun akad. Nah, kita bahas yang pertama ada syarat akad. Ya, syarat akad. Nah, syarat ini kan tentu walaupun bukan bagian dari rukun, tapi dia berpengaruh terhadap akad. Jika akad itu ada syarat yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi jatuhnya kepada batil, ya, atau fasad, ya, jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, syarat akad ini terbagi 2 tadi ya. Ada syarat umum, yang kedua ada syarat yang spesifik. Syarat akad umum ini ya syarat-syarat yang harus terpenuhi, wajib terpenuhi.
pada semua akad yang disebut dengan syarat-syarat iniqad, ya. Syarat yang apabila tidak ada ini, itu statusnya akan batil, ya. Jadi akan batal akad itu. Jadi tanpa adanya ini, tanpa adanya akad ini tidak akan terjadi. Maksud tanpa ada syarat-syarat iniqad ini, syarat-syarat umum ini, maka status akadnya menjadi batal, tidak sah berarti. Kalau batal berarti tidak sah. Nah, apa saja ya akad, syarat akad yang umum tadi? Yang pertama adalah harus ada kelayakan, ya. Kelayakan dua pihak yang berakad. Ya, kelayakan ini maksudnya adalah harus memiliki sifat-sifat yang ditetapkan oleh syariat untuk melangsungkan akad. Ya, makanya akad yang dilakukan oleh orang gila atau akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak terjadi. Dipandang itu tidak sah. Karena yang berakadnya itu tidak memenuhi syarat sebagai orang yang harus berakad. Tidak layak untuk berakad. Orang gila, ya. Atau mohon maaf, yang orang yang mungkin adidas gitu ya, yang punya terbelakangan mental, ya, atau berkebutuhan khusus ya dari sisi akalnya, nah, atau anak kecil yang belum tamyiz, itu tidak sah. Ya. Makanya kemudian Imam Syafi'i itu menyebutkan anak kecil itu tidak sah jual beli. Ya, anak kecil itu tidak sah jual beli, terutama anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu anak yang bisa bedakan mana benar mana salah. Mana kotoran ayam dan mana tanah. Berarti udah tamyiz. Tapi kalau sebelum itu jangan. Tidak boleh melakukan aktivitas akad jual beli. Karena tidak sah jual beli. Kalau tidak sah berarti barang itu tidak layak dipakai, tidak sah digunakan, tidak sah dimakan. Ya, nah berarti ini harus betul-betul diperhatikan. Bahkan ada yang mengatakan beberapa ulama anak yang belum balik itu tidak sah jual beli. Ya, boleh anak kecil yang belum balik itu melakukan aktivitas jual beli dengan tujuan belajar. Ya, dengan tujuan belajar. Tapi kalau tujuannya untuk real jual beli itu tidak. Nah, misalnya kita mendidik anak kita untuk melakukan praktek jual beli gitu ya, sama warung tetangga misalkan dalam rangka untuk belajar, biar anaknya tahu bagaimana uang, memanage uang, ya berapa belanjanya, kembalian berapa gitu, akadnya bagaimana, itu boleh-boleh. Ya. Nah, dalam kitab ini sebenarnya yang tidak boleh itu ada yang belum tamyiz, yang belum tamyiz. Berarti kalau yang sudah tamyiz boleh-boleh saja. Itu ikhtilaf ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi harus layak, kedua belah pihak harus layak, atau salah satu juga harus layak. Jangan sampai kemudian yang satu sudah layak, yang satu belum layak. Yang pertama layak, ya. Yang keduanya malah tidak layak. Ya. Dulu sempat waktu Al-Fakir masih join dengan properti, ya, masih punya project itu, ada satu project coupling kita jual kepada orang ini memiliki keterbelakangan mental. Ya kita kemudian minta ya, aku bisa bolehlah di akad itu karena mungkin orang tuanya ingin sertifikat rumah atau coupling ini atas nama anaknya itu. Saya bilang ya sudah, tidak apa-apa Bu, cantumkan aja nama anaknya di situ. Tapi yang berakad itu adalah kami dengan orang tua. Jadi orang tua mewakili anaknya tadi, ya mewakili anaknya yang memang memiliki keterbelakangan. Gitu. Nah itu sah. Gitu. Agar apa? Agar kita hati-hati, agar akad jual belinya menjadi sah. Nah, itu pernah terjadi tentunya. Akhirnya minta kepada developernya waktu itu, dan kebetulan akhirnya mengurus akad waktu itu. Yang kita minta yang berakad itu ya ibunya saja atau orang tuanya, bapak sama ibunya sama kita. Tapi kalau yang tercantum di tulisan itu ya boleh sama atas sama siapa saja. Ya, karena anak itu mewakilkan kepada orang tua. Dan orang tua adalah walinya terhadap anak itu. Karena ya, ingin memiliki surat coupling atas nama anaknya itu mungkin sebagai hadiah atau apa entahlah. Nah, itu. Nah, jadi begitu ya. Jadi harus ada kelayakan ya di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua adalah kapasitas objek akad bagi hukum akad. Maksudnya adalah harta ya yang
bukan terhalang dari kepemilikan maupun proses pemindahan kepemilikan, sehingga jual beli atas harta yang diwakafkan itu tidak boleh terjadi. Nah, jadi objek akadnya harus betul-betul dimiliki, ya, dimiliki oleh salah satu pihak, ya kan? Sehingga ketika akad objek itu diakadkan, perpindahan kepemilikannya menulis. Ya, jangan sampai kemudian objek akad barang yang diakadkan itu tersangkut dengan akad lain. Ya. Misalkan hartanya itu sudah diwakafkan oleh si pemiliknya. Lalu tanah wakaf itu diperjualbelikan. Karena akadnya sudah jelas, itu tanah diwakafkan. Ada nazirnya, ada wakifnya, ada nazirnya. Wakifnya mungkin si pemilik tanahnya. Nazirnya adalah orang yang diamankan untuk mengelola tanah wakaf. Nah, tanah wakaf ini tidak boleh kemudian diperjualbelikan, ya, karena akadnya sudah jelas. Ini yang kadang terjadi ya, di dunia pendidikan terutama yayasan yang atas nama pribadi, orang tuanya mewakafkan tanah ini misalkan untuk pendidikan, ada nazirnya, tapi anak-anaknya nggak paham, anaknya kemudian mengkomersilkan, menjual tanah yang sudah diwakafkan. Nah, tentu itu tidak boleh, kecuali kalau misalkan si wakifnya itu ya harus memberitahu terlebih dahulu ya, batasan-batasan mana yang diwakafkan. Kadang-kadang si wakifnya juga tidak jelas mana batasan tanah yang diwakafkan. Ya, ini harus jelas wakaf berapa meter persegi misalkan, kemudian nazirnya siapa dan untuk apa peruntukannya, maka itu harus diperhatikan. Karena wakaf itu akadnya itu dengan Allah. Kita mewakafkan itu berarti kan menyerahkan tanah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan milik Allah. Ya, yang bisa digunakan oleh umat dengan pengelolaan si nazir tadi. Gitu. Ya, itu makanya pentingnya harus clear dulu ya, tanah atau objek daripada barang yang diakadkan itu. Tapi kalau misalkan tanah itu atau objek itu sedang disewakan, apakah boleh diperjualbelikan? Ya boleh. Ya, asal si pemiliknya itu, si mustajirnya itu berkomunikasi kepada muajirnya yang menyewakannya. Yang menyewakan berkomunikasi dengan yang menyewa. Bahwa tanah ini, rumah ini akan diperjualbeli, ya, ada mungkin kontrak sewanya sampai tanggal sekian. Gitu. Kalau misalkan di tengah-tengah ada yang menyewa, ada yang membeli, maka kita akan kurangi. Nah, itu ada informasi terlebih dahulu. Ya, secara adab itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada si yang penyewa. Karena kenapa boleh? Karena barang itu masih dimiliki oleh si pemilik tanah itu, rumah itu masih dimiliki oleh si pemilik. Penyewa kan hanya menggunakan hak gunanya saja, manfaatnya saja, hanya mengambil manfaatnya, tidak mengambil tanahnya. Nah, ketika hanya mengambil manfaatnya, tanah yang disewakan itu apakah boleh dijual di tengah jalan? Ya boleh saja. Ya, nah, tinggal bagaimana kompensasi mengganti uang sewa yang sudah dibayarkan kepada si. Nah, ini sering terjadi ya. Ada coupling ya, tanah di situ ada bangunan, karena orang juga nyewa misalkan, nah, kita udah beli nih, si pemilik tanah pengen menjual tanah itu karena butuh uang besar misalkan, ya boleh dijual saja. Nah, tinggal nanti kompensasi kepada yang menjual tanah itu. Nah, gitu ya, tinggal dibicarakan saja. Itu tapi boleh. Nah, akad jual beli bangkai tidak boleh terjadi karena bangkai dalam pandangan syariat tidak termasuk harta, termasuk bangkai. Ya, bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Ini ya, jadi tidak memiliki kapasitas kafa'ah untuk bisa diperjualbelikan. Ya, misalkan ada kambing tertabrak mobil mati, ya, terus kita jual, tidak boleh. Ya udah kubur aja itu. Dimakan juga haram, dijual beli juga, dijual juga tidak boleh. Karena itu bangkai termasuk bukan harta. Ya bangkai ya tidak bisa apa-apain, ya, bahkan haram digunakan, haram dimakan. Ya sudah jadi bangkai. Ya, makanya itu sudah saja dikubur saja itu. Ya, kan sayang Ustaz, itu syariat memang begitu. Ya, tidak ada istilahnya sayang, ada kemaslahatan nanti insya Allah dibalik kepada larangan menjual belikan bangkai. Ya, karena bangkai bukan termasuk harta. Kemudian gadai ya, dengan agunan makanan yang disiapkan untuk dimakan tidak boleh terjadi karena makanan itu dengan cepat akan rusak sehingga tidak layak untuk ditahan. Nah, termasuk juga akad gadai. Akad gadai itu tidak boleh objeknya itu makanan. Ya, misalkan saya membutuhkan dana sekian, misalkan dengan gadai
eh, bakso. Ya, walaupun ada freezer, tetap aja itu ada expirednya. Jadi dengan setruk bakso misalkan ya, atau seberapa kintal bakso, ya, saya minta dana sekian dengan jaminan nih kalau nanti kan kalau tidak bayar berarti kan bakso itu bisa dipakai. Nah, tidak boleh dengan makanan, ya harus dengan barang yang sudah cepat habis. Karena kalau barang dengan cepat habis ini bisa akan ada potensi rusak, kemudian juga expirednya akan cepat. Nah itu ya. Jadi kedua, objek yang diakadkan harus memiliki kelayakan atau kapasitas untuk diakadkan. Tidak boleh tersangkut dengan akad yang lain, ya tidak boleh barang yang cepat rusak misalkan tadi, dan tidak boleh ini barang sudah diwakafkan oleh si pemilik barang tersebut. Ya, baik. Nah, yang ketiga adalah akad itu tidak dilarang sesuai dengan tuntutan nas syariah. Jadi akadnya bukan akad yang dilarang oleh nas syariah. Ya, misalkan akad bai al-mulamasah atau al-mudabadah ini tidak berlaku. Ya. Kenapa? Karena Nabi pernah melarang jual beli seperti itu, sehingga akadnya tidak berlaku. Ya. Atau hibah dari harta anak kecil yang jumlahnya sedikit juga tidak berlaku. Ya, sebab wilayah syariah tidak ada padanya. Kaidah yang ada adalah kullu aqdin yasduru wala yujad man yamliku haqqa ijazatihi wa infadhihi 'inda sudurihi yakunu batilan. Ya. Setiap akad yang keluar dan tidak ada orang yang memiliki hak melaksanakan dan menerapkannya pada saat akad itu dikeluarkan adalah batil. Maksudnya adalah eh, akad ini tidak boleh akad yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Misalkan gini, ya, melakukan akad kontrak perbuatan maksiat, sewa menyewa rumah untuk klub, itu kan jelas ya. Kita menyewakan rumah kita untuk digunakan oleh orang itu tempat hiburan, ya, yang itu mengandung aktivitas judi dan perzinahan, ya. Atau menyewakan lahan untuk dipakai, disewakan lahan untuk digunakan usaha yang tidak sesuai dengan syarat, maka akadnya juga akan batil, tidak sah. Jadi tidak terpenuhi dan tidak terjadi akad, tidak akan terjadi akad. Berarti kalau tidak terjadi akad, batal. Berarti dana yang kita dapatkan dari uang itu tidak dana yang haram. Ya. Kemudian kita melakukan akad, misalkan jual beli narkoba, itu juga jual beli komer, atau menyewakan warung yang menjual komer, ya, atau menyewakan ruko untuk dibuat minimarket yang menjual komer misalkan, salah satunya ada komernya, maka itu tidak sah akad, bisa batal. Ya, kalau mau ya boleh dia nyewa ruangan ini, tapi tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Ya. Misalkan bir, ya, ada bir ya, karena ada beberapa minimarket yang salah satu barang itu barang yang haram, bir misalnya. Ya. Nah, maka kita harus betul-betul teliti, ya, perhatikan itu. Ya. Kenapa? Karena akadnya ini tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak sesuai dengan tuntutan syariat, bahkan justru malah bertentangan dengan syariat. Jadi tidak boleh. Kemudian yang keempat, akad harus memenuhi syarat-syarat spesifiknya. Ya. Misalkan contohnya saksi dalam akad nikah. Ya. Saksi itu menjadi syarat yang ikut dalam akad nikah dan tidak pada akad yang lain. Ya. Jadi akad-akad al-ainnya mengenai harta ya tidak berlaku kecuali dengan penyerahan harta yang dijual pada akad jual beli. Harta yang dihibahkan ada akad hibah, harta yang diagunkan pada akad agunan atau akad. Nah, saksi itu menjadi salah satu syarat, ya, ikut daripada akad nikah. Nah, maka saksi dalam akad nikah itu harus ada, ya, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak ada maka jadi pastikan tidak sah akad nikahnya. Tapi kalau untuk yang jual beli kan tidak perlu ada saksi, ya. Sewa menyewa itu juga tidak perlu ada saksi.
Ya, seperti sebagaimana pertanyaan yang pekan lalu ya, apakah perlu ada saksi? Ya, tidak perlu. Yang penting dicatat. Gitu ya. Kalau memang dibutuhkan untuk karena memang kondisi kondisi sekarang gitu ya, kondisi hukum yang tidak jelas, tidak tidak adil ya, boleh-boleh saja untuk menguatkan jual beli. Ya, karena sekarang itu kan semuanya serba saksi ya. Di kantor notaris itu harus ada saksi. Akad jual beli AJB harus ada saksi. Ya. Kemudian akad apalagi sewa menyewa juga harus ada saksi. Yang keempat, yang kelima, akad itu harus berfaedah. Jadi akad seorang laki-laki dengan istrinya untuk mempekerjakan istrinya guna melakukan pengurusan dan pengaturan rumah tangga itu tidak berlaku. Kenapa? Akad itu nggak ada faedahnya. Ya, karena hubungan suami istri itu bukan hubungan antara pegawai dengan yang memberi gaji. Jadi suami itu bukan memberi gaji kepada istri, tapi memberikan nafkah. Nafkah itu menjadi satu kewajiban, tidak mesti harus diakadkan. Kan akadnya sudah diakadkan. Ya, tidak boleh ada akad jual apa namanya sewa. Ya, saya mempekerjakan istri saya untuk mengurusi rumah dan sebagainya dengan gaji sekian. Ya. Itu tidak berlaku, tidak sah. Ya. Kenapa? Karena mengurus dan mengatur rumah telah diwajibkan oleh syariat atas istri menurut kemampuannya tanpa perlu diakadkan. Itu sudah jelas kewajiban istri untuk sebagai manajer rumah, kan? Manajer rumahnya kan istri ya, mengatur rumah, ya, mengatur kebersihan rumah, kerapian rumah, gitu. Nah, kalau suami kan direkturnya, ya, punya dana istilahnya. Nah, walaupun sekali suami boleh membantu ya boleh. Misalkan istri sudah kewalahan ya untuk mengelola rumah sendirian ya sudah siapkan pembantu, ya. Belikan mesin cuci atau belikan apa peralatan-peralatan yang memudahkan istri untuk mengelola rumah. Nah, itu bisa. Nah, ini kewajiban tidak perlu diakadkan lagi. Ya, maka tidak sah. Jadi akad itu tidak berfaedah. Ya, tidak boleh diakadkan. Kemudian yang keenam, yang ijab tetap sah sampai terjadi qabul. Ya. Jadi kesatuan majelis akad itu kondisi penerimaan kedua pihak yang berakad terhadap negosiasi akad. Karena itu ijab diabaikan jika majelis bubar sebelum terjadi qabul dengan berpisahnya kedua pihak atau salah satu pihak menolak. Jadi syarat umum yang keenam ijab ya tetap sah sampai terjadi qabul. Berarti ketika tidak terjadi qabul, ijab itu menjadi hilang. Ya, maka harus ada ijab dan qabul. Ijab qabulnya harus ada. Ya. Nah, makanya perlu ada kesepakatan dalam satu majelis akad itu. Ya, majelis akad itu ada si penjual, misalkan ada si pembeli. Ya, penjual melakukan ijab, pembeli melakukan qabul. Nah, itu berarti sah. Kemudian ketika ijab saja itu masih sah, ijab. Maksudnya masih berlaku ijabnya. Sebelum berpisahnya si penerima dari majelis itu. Tetapi ketika dia sudah keluar dari majelis, ya maka ya tidak terjadi ijab kabul, yang terjadi ijab saja dan ijabnya menjadi luntur, ya, menjadi gugur. Ya, kenapa? Karena kabulnya tidak terjadi. Maka perlu ditetapkan, dipastikan bahwa ijab dan kabul itu terjadi. Apakah boleh diwakilkan? Ya boleh, ya, boleh diwakilkan si pemerintah penyampai ijab juga boleh mewakilkan, penerima kabul juga boleh mewakilkan. Ya, nah, itu harus ada eh, data atau informasi yang menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut diwakilkan ya, atau mewakili pihak yang mewakilkan. Bisa dengan surat, bisa dengan pernyataan wakalah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ya, ijab tetap sah sehingga terjadinya qabul. Ya. Penarikan orang yang menyatakan ijab atas ijab, penawarannya sebelum pihak lain menerimanya, membatalkan akad sehingga akad tersebut tidak terangkat. Ya. Dan yang ketujuh tadi mohon maaf ya, kesatuan majelis akad. Di kesatuan majelis akad itu harus ada satu majelis. Ya, tidak boleh kemudian berpindah. Ya, harus satu majelis terjadi ijab kabul selesai udah sah. Ketika ada yang keluar salah satu, maka ijabnya harus diulang lagi. Ya, misalkan ketika dapat ijab saya menjual rumah ini di saat demikian, ya ada tulisannya si kabulnya pergi dulu dia keluar, ya maka itu batal sudah gugur ijabnya karena tidak dikabul. Ketika balik lagi harus mulai lagi ijabnya.
Ijabnya harus disampaikan. Ya, maka terjadilah ijab kabul dalam satu. Nah, itulah syarat-syarat iqad secara umum yang wajib terpenuhi pada setiap akad. Jika tidak terpenuhi salah satu saja pada saat akad, ya, secara syar'i akad tersebut tidak boleh. Jadi akad tersebut tidak berlaku atau akad tersebut dinilai batil, itu ya. Jadi harus ada kelayakan dua pihak, harus objeknya harus betul-betul bisa diakadkan, ya, tidak terikat dengan yang lain, akadnya belum dimiliki atau terikat dengan wakaf, wakaf gitu. Kemudian tidak boleh akad itu yang melanggar syariat Islam. Dan akad harus memenuhi syarat-syarat spesifiknya. Akad harus berfaedah, jangan sampai sesuatu yang tidak diakadkan malah diakadkan. Ijab tetap sah sampai terjadi kabul, ya. Selama tidak terjadi kabul maka tidak sah. Kemudian adanya persatuan majelis dalam akad. Ini biaya harus terpenuhi semua, makanya ketika teman-teman di properti, ketika terjadi ijab atau akad jual beli harus memastikan semuanya harus ada. Ya, misalkan si penjualnya ada, atau yang mewakili, si pembelinya ada, atau yang mewakili, gitu ya. Objeknya jelas, ya rumah di mana, lokasi di mana, luasnya berapa, spesifikasinya berapa, ya. Kemudian sigot akad jual belinya ada, misalkan di teks di apa di kontrak kontrak jual belinya ya ada kan, itu dibacakan, ya dibacakan oleh si pemberi ijab, ya atau siapa yang ditugaskan agar bisa diketahui oleh kedua belah pihak. Dibacakan dari satu sampai dan seterusnya, termasuk hal-hal majelis apa ikhtiarnya, ada ikhtiar majelis seperti ya ikhtiar zaman gitu ya. Kemudian dan memang santri harus ada clear tanda tangan dalam satu majelis. Silakan sekarang antri untuk lagi dan kita lanjutkan ya, ada pengumuman dulu. Itu ya, jadi itu syarat-syarat akad terkait dengan implikasi syarat-syarat dalam akad. Lalu kemudian yang kedua ada implikasi akad. Nah, jika terjadi suatu akad secara sah, akadnya sudah jadi. Kalau tadi kan belum mau akad, akadnya belum jadi. Lalu kita penuhi dulu syarat-syaratnya. Ketika sudah terjadi akad, maka itu akan memiliki dua implikasi. Ya, akan memberikan dua implikasi akad. Yang pertama adalah hukum syariah yang muncul dari akad tersebut menjadi jalan syar'i bagi kedua belah pihak meraih tujuan yang menjadi tujuan akad tersebut. Misalkan secara syar'i si penjual ya akan mendapatkan uang, si pembeli akan mendapatkan barang. Nah, ini kan tujuannya masing-masing begitu ya. Oke, jadi dia berhak mendapatkan uang, dia beli, si pembeli berhak mendapatkan rumah. Jadi tidak diragukan lagi ada perpindahan kepemilikan. Ya. Nah, ini adalah akad yang menyebabkan implikasi akad yang menyebabkan terjadi perpindahan. Ya. Kemudian yang kedua, adanya sejumlah kewajiban yang ditentukan oleh akad untuk kemaslahatan salah satu atau kedua pihak yang berakad. Ya, sebab semua beban taklif untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan wajib sesuai dengan konsekuensi akad atas salah satu pihak yang berakad untuk kemaslahatan. Contoh misalkan penyerahan barang, jaminan atas tidak adanya cacat pada barang yang dijual dan pembayaran harganya, tidak adanya penggunaan titipan, tidak adanya tasarruf pada harta yang diamanahkan dan sebagainya. Semua itu adalah implikasi yang tidak perlu disyaratkan di dalam akad. Artinya, pembeli tidak perlu mensyaratkan kepada penjual untuk menyerahkan barang yang dijual. Sebaliknya, penjual tidak perlu mensyaratkan kepada pembeli untuk menyerahkan uang pembayaran atas harga barang itu kepadanya. Demikian juga orang yang menitipkan tidak perlu mensyaratkan kepada orang yang menerima titipan untuk tidak menggunakan barang yang dititipkan itu. Sebab hukum syariat memang telah mewajibkan kepada orang itu untuk tidak memakai barang yang dititipkan kepadanya. Kewajiban-kewajiban yang dimunculkan oleh akad adalah perkara-perkara yang menjadi pihak yang berakad harus menunaikan tanpa harus diminta dan dia haram untuk tidak diikat. Sebab hal itu merupakan tuntutan syariat. Jadi ketika sudah ada akad jual beli, tidak perlu juga sebenarnya diakadkan secara detail. Ya, bahwa pembeli itu harus menyerahkan dengan demikian barang itu diserahkan, bla 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 itu enggak perlu ada penulisan diserahkan barang ini, enggak usah.
dengan kalimat saya jual barang ini, saya terima barang ini dengan harga sekian, sah sudah. Jadi implikasi akad itu sudah otomatis semua berlaku, tidak perlu diakadkan sampai ada di akad. Sudah sampai kepada tahapan sama-sama paham gitu, bahwa barang ini sudah jadi milik dia secara 100%, apakah akadnya kredit ataupun cash, karena sudah terjadi perpindahan kepemilikan, dan termasuk juga si pembeli tidak perlu menuntut ada khiar macam-macam, karena udah jelas ada khiar macam-macam. Ya, ketika barang tidak sudah spesifikasi, apakah boleh protes, ya boleh gitu. Tidak perlu diakadkan. Nah, ini apa namanya, dalam konteks bahwa si masing-masing penjual dan pembeli sudah sama-sama paham. Makanya pentingnya di situ. Ya, ketika ada orang melakukan jual beli harus paham, si penjualnya paham, si pembelinya paham. Nah, bagus juga sebenarnya ketika ada jual beli itu harus ada sejenis ada edukasi ya kepada si pembeli atau calon pembeli terkait dengan masalah akad-akad jual belinya gitu. Apa syarat-syaratnya, apa yang membatalkan, apa kewajibannya. Jadi nanti ketika akad itu sudah hanya sebatas akad jual beli saja. Jadi, tidak perlu dicantumkan dalam akad sampai detail semuanya gitu ya. Nah, jadi semuanya harus dipahamkan. Nah, memang ada beberapa, terutama di properti ya. Saya juga pernah ngalamin dulu di akad itu sampai detail tuh, sampai apa namanya ada jaminan kerusakan berapa lama gitu. Kemudian misalkan jaminan 3 bulan ya kalau rumahnya rusak atau apa itu kami masih tanggung jawab si penjual gitu ya. Kemudian ada disebutkan ada khiar yang disebutkan. Nah, sebenarnya itu tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena sudah ikut dalam akad jual beli tadi. Artinya sama-sama paham ketika akad jual beli itu sudah dilakukan, hak dan kewajiban si pembeli dan penjual masih ada di situ. Ada hak khiar bagi si pembeli, ya. Kemudian ada hak ada kewajiban retensi bagi si penjual terhadap barang yang sudah diperjualbelikan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, perlu dijelaskan memang seperti itu agar nanti sudah sama-sama paham kedua belah pihak. Nah, walaupun memang zaman sekarang itu kadang-kadang orang tuh nggak paham, harus sampai detail ya. Karena memang kekhawatiran kondisi sekarang di mana zaman jual beli sekarang tuh harus sampai detail banget ya karena banyak penipuan ya dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk ikhtiyat sih ubah-ubah saja. Tapi secara keharusan tidak harus sampai detail akad itu. Ya, jadi implikasi dari dua ya, implikasi dari akad yang pertama adalah secara syariat sah barang itu dimiliki karena sudah bertindak kepemilikan dan sah si pembeli mendapatkan, si penjual mendapatkan uang dari si pembeli. Yang kedua adalah implikasi turunan daripada akad itu tidak mesti harus diakadkan ulang karena semua sudah include dalam akad jual beli termasuk penyerahan barang yang diperjualbelikan masuk hak khiar bagi sebelum dan sebagainya ya itu sudah ada dalam satu akad jual beli. Kemudian masih pembahasan tentang implikasi akad. Di bawahnya ada sub pembahasan tentang perbedaan antara hukum syariat dan kewajiban yang dibutuhkan oleh akad. Nah, apa saja yang realisasinya bisa dipahami manusia semata-mata hanya dengan mendengar bahwa telah terjadi akad yang sah, itulah hukum syariat atau hukum asal pokok tersebut. Jadi, akad itu sebenarnya itu lisan cukup. Selama lisannya jelas, selama masih bisa didengar itu ya. Tetapi apa yang tidak bisa dipahami oleh manusia semata-mata hanya dengan mendengar bahwa telah terjadi akad, tetapi realisasinya membutuhkan pengetahuan, yang membutuhkan pertanyaan, maka itulah konsumsi akad. Siapa yang mendengar bahwa si fulan telah menjual mobilnya kepada pihak lain, ia langsung memahami bahwa kepemilikan si fulan atas mobil telah berpindah ya kepada pembelinya. Akan tetapi ia tidak bisa memahami bahwa si pembeli telah membayar harganya bahwa si pembeli menunda pembayaran. Dengan begitu, perpindahan kepemilikan adalah hukum asli, sedangkan penyerahan harga atau penyerahan mobil adalah sesuatu yang diwajibkan oleh masyarakat. Jadi tadi ya, secara real jual beli itu sebenarnya biasanya dengan lisan saja cukup. Saya jual rumah saya sekian, saya beli rumah Anda sekian, dengan dibayar kredit 5 tahun sebulannya sekian, itu sudah cukup. Jadi sudah terjadi jual beli. Nah, adapun yang dituliskan dalam akad itu adalah perhutangan itu, karena hutang itu wajib ditulis bahwa si B memiliki hutang jual beli, memiliki hutang seharga demi seberapa, seharga rumah misalkan dengan bayar beberapa kali tempo. Nah, itu kan sebenarnya hutang.
Ya, jadi pencatatan hutang. Ya. Nah, tapi apakah boleh menggabungkan keduanya? Jadi akad jual beli plus juga tulis hutang. Boleh boleh saja. Ya, karena memang untuk menghindari kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Tetapi secara realnya dengan lisan sudah oke. Saya terima, saya jual, saya terima udah. Ya seperti hanya jual beli buah di pasar kan nggak perlu dicatat ya. Saya membeli buah 1 kilo kan nggak usah. Langsung aja saya beli 1 kilo, ini uangnya, saya terima barang kan selesai. Gitu ya. Nah ini memang untuk barang-barang yang besar memang perlu ada catatan, dibutuhkan catatan atau bentuk fisik ya karena menyangkut dengan masalah atau juga data yang dibutuhkan untuk pembuatan surat kepemilikan. Dan harus ada AJB-nya atau jual beli. Kemudian kewajiban yang dianggap bagian dari konsekuensi akad. Maksudnya adalah berbagai konsekuensi yang dibebankan kepada pihak yang berakad tanpa perlu disyaratkan secara jelas oleh pihak lain. Ya, contoh kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan kewajiban penjual untuk menjamin tidak ada pada barang. Dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang pembayaran atas harga barang pada akad jual beli. Kewajiban orang yang menyewakan untuk menyerahkan apa yang dia sewakan. Kewajiban penyewa untuk membayar sewa dan tidak termasuk apa yang disewa. Semua itu merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan yang dituntut oleh akad. Tadi sama ya penjelasan. Jadi turunan-turunan daripada akad itu harus dipakai. Ya, tidak perlu kemudian diakadkan ulang. Ya, diakadkan ulang. Cukup yang kita lakukan adalah akad jual beli sudah sah. Ya. Nah, adapun berbagai hal yang menyalahi ketentuan akad, yakni konsekuensi yang dipersyaratkan oleh salah satu pihak yang berakad atau keduanya yang menyalahi ketentuan akad, ya. Contoh misalkan penjual mensyaratkan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas cacat pada barang-barang yang dijual, atau pembeli mensyaratkan tidak bertanggung jawab untuk menyerahkan pembayaran atas harganya, atau seorang istri mensyaratkan pada akad nikah untuk sama-sama tidak merasakan kenikmatan fisik. Semua itu adalah konsekuensi yang menyalahi ketentuan akad dan tidak dibentuk oleh akad, melainkan diadakan oleh persyaratan yang dilakukan oleh kedua pihak. Syarat-syarat atau konsekuensi semacam ini harus dibatalkan atau diabaikan, sementara akadnya tetap sah. Jadi kalau ada misalkan akad jual beli, si penjual yang mensyaratkan A, B, C, D, dan syarat itu ternyata menyalahi hukum syariat, maka diabaikan. Ya, misalkan tadi, ya akad nikah terjadi, suami istri akad nikah, tapi istri-istri mensyaratkan tidak boleh menggaulinya selama menjadi istri, maka abaikan saja. Akadnya tetap sah akad nikah, maka sah bagi dia pun untuk melakukan hubungan dengan istri tersebut. Walaupun di syaratnya ada syarat begituan, nah itu tidak abaikan saja. Kenapa? Syarat itu menyalahi syariat, batal dengan sendirinya. Ya, batal dengan sendirinya. Ya, harus dipahamkan. Ya, jangan sampai kemudian si penjual membuat syarat. Misalkan penjual mensyaratkan saya menjual barang ini tapi saya tidak bertanggung jawab atas kecacatan barang ini, ya tidak bisa, diabaikan saja. Ya, atau kalau kita protes, tidak bisa begini dong. Ini kan kewajiban Anda sebagai pemilik barang, memastikan barang Anda yang dijual tidak ada cacat. Ya, makanya bagi kita sebagai pembeli harus memastikan dulu barangnya. Ya, nah, terutama misalkan yang jual lumayan, ya, jual Tep, insya Allah clear ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ini sebagaimana hadis Rasulullah ya. Sebagaimana hadis Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Khudhiha washtariti lahu al-wala'a fa innamal wala'u liman a'taqa." Ambillah dan terimalah syarat wala mereka. Sesungguhnya wala itu tidak lain untuk orang yang memerdekakan. Jadi abaikan saja ya, jika memang ada wala yang dikeluarkan oleh mereka. Kenapa? Karena wala itu milik orang yang memerdekakan, bukan milik orang yang dimerdekakan. Ini konteksnya adalah akad masalah perbudakan. Ya. Kemudian konsekuensi yang dimunculkan kedua pihak dengan kerelaan kedua. Nah, jadi tidak jarang ya ada sejumlah konsekuensi yang dimunculkan oleh kedua pihak yang berakad dengan mensyaratkan sejumlah syarat yang bukan termasuk perkara yang menjadi konsekuensi akad dan tidak menyalahi perkara yang ditutup pada akad. Ya, misalnya, andai istri mensyaratkan pada saat akad nikah agar suaminya tidak membawanya bepergian ke negeri lain,
andai pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk mengantarkan barang yang dijual itu ke rumahnya, andai orang yang menyewakan sesuatu mensyaratkan pembayaran uang sewa secara total di muka, semua kewajiban itu adalah mubah dan sah untuk disyaratkan. Ya, nah, ini boleh. Kenapa al-muslimuna ya, inda syurutihim atau ala syurutihim itu boleh boleh. Ya, jadi kalau keduanya rela, misalkan disyaratkan begini, akad nikah, istrinya mensyaratkan, ya suaminya itu tidak ketika sudah menjadi istrinya, sudah menjadi suaminya, eh, syaratnya adalah harus tinggal di rumah orang tuanya, misalkan. Ya, nah selama si suaminya itu setuju, ridho, ya silakan. Gitu, ya. Tapi ternyata kalau istri suaminya nggak mau, nggak bisa. Saya boleh aja sesekali ke rumah orang tua kamu, tapi tidak tinggal di situ. Nah, saya laki-laki punya aktivitas yang lain, ya boleh. Kalau tidak setuju ya, tapi ya nggak jadi. Ya, syarat itu. Kalau nikahnya, ya kalau memang mantreng-mantrengan, perempuannya nggak mau, ya sudah berarti nggak cocok. Ya, karena nggak bisa juga. Ya, walaupun syarat itu boleh dipersyaratkan. Misalkan kayak seperti Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu mensyaratkan Imam Ali untuk tidak poligami. Ya, jadi Sayyidah Fatimah itu mau dinikahi sama Sayyidina Ali, asal Sayyidina Ali tidak boleh poligami. Maka sepanjang Sayyidina Ali yang menjadi suaminya Sayyidah Fatimah, ya Sayyidina Ali tidak poligami. Ya tidak menikah lagi dengan yang lain, cukup dengan Sayyidah Fatimah. Gitu ya. Nah itu si Sayyidah Fatimah memang mensyaratkan pada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali menyetujui ya syarat itu. Ya berarti sah, itu syarat itu tidak melanggar syarat. Ya, kenapa? Karena hal itu adalah tidak menyalahi nasyarat, tidak menyalahi konsekuensi akad. Karena konsekuensi akad kan kalau tadi kan menyalahi itu. Si istrinya mensyaratkan, saya boleh nikah dengan saya, tapi saya tidak mau digauli oleh Anda. Saya tidak mau berhubungan badan dengan Anda. Itu menyalahi akad. Menyalahi konsekuensi akad nikah. Karena akad pernikahan itu konsekuensinya apa? Ya menjadi sah, menjadi boleh. Ya, suami istri melakukan hubungan suami istri. Nah, ini istrinya nggak mau. Nah, maka syarat itu tidak boleh diterima, harus diabaikan. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi syaratnya bahwa boleh menikahi saya, tapi saya tidak mau dipoligami, ya boleh saja. Karena hukum poligami kan sebenarnya sah-sah, ubah-ubah saja pilihan. Ya bukan hal yang sunnah atau yang wajib. Ya, nah, itu boleh. Yang penting keriduan daripada kedua belah pihak. Ya, termasuk juga jual beli, misalkan saya jual barang ini dengan syarat barangnya diantar ke rumah saya. Ya silakan, boleh. Kalau disetujui kedua belah pihak, oke. Misalkan saya mau beli barang itu tapi antar ke rumah saya, ya, syarat. Ya boleh. Diantarin ke rumahnya, sah. Ya, dan sebagainya. Kenapa al-muslimuna inda syuruti atau al-muslimuna ala syuruti. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dan itu ya beberapa catatan untuk implikasi syarat dalam akad yang kedua, yaitu implikasi akad. Tadi sudah syarat-syarat akad, yang kedua implikasi akad sudah. Nah, yang ketiga adalah sejauh mana legalitas penerapan syarat dalam akad. Ya, sejauh mana sih gitu ya. Nah, akad dan tasarruf syar'i muncul dari kehendak kedua pihak yang berakad. Jika sempurna suatu akad, maka berlakulah implikasi-implikasi syar'inya. Akan tetapi asyari yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah pihak yang menetapkan implikasi-implikasi tertentu terhadap setiap akad. Akad merupakan sebab untuk hukum-hukum yang dimaksudkan dan dituju oleh Allah. Misalnya, Allah misalnya mensyariatkan jual beli dan menjadikannya sebab bagi kepemilikan harta dengan jalan pertukaran disertai dengan adanya suatu kompensasi. Allah misalkan menetapkan hibah sebagai sebab kepemilikan melalui pemberian berdasarkan kerelaan. Allah juga menyatakan sekaligus menetapkan ya, pada sebagian akad implikasi-implikasinya. Nah, akan tetapi, apakah penetapan implikasi pada sebagian akad tersebut dapat dinilai sebagai mani penghalang bagi kemunculan akad-akad lainnya? Apakah pula dengan itu pihak yang berakad bisa merevisi implikasi-implikasi tersebut dengan mensyaratkan sejumlah syarat tertentu? Ataukah pihak yang berakad itu tidak bisa melakukan hal itu karena Allah telah membatasi implikasi-implikasi tersebut dan tidak ada hak bagi pihak yang berakad untuk ikut campur dalam hal itu? Nah, gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan besar ya. Sejauh mana sih legalitas persyaratan akad dalam akad?
Apakah karena Allah yang menetapkan tidak boleh berubah, tidak boleh direvisi atau sebagainya. Nah, penulis kitab ini menyampaikan pandangan begini. Ada orang yang mengatakan bahwa hukum asal dalam syarat dan akad adalah larang kecuali yang dinyatakan oleh syariat. Ya, karena itu akad atau syarat tidak sah kecuali yang dibolehkan oleh nas atau ijma. Jadi ada yang mengatakan begini, setiap akad itu hukumnya haram. Ya, kullu akdin haramun. Ya, setiap akad itu haram. Ya, kecuali yang dinyatakan oleh syariat. Ini mirip-mirip dengan kaidah barang kan. Ya, kalau kaidah barang kan gini. Al-aslu fil asya al-ibahah malam yarib dalil tahrim. Setiap benda itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil mengharamkannya. Ini juga sama. Al-aslu fil uh, uh, akad atau syaratul akad, syarat wal akad haramun. Ya. Nah, jadi setiap asal syarat dan akad itu adalah haram sampai kemudian ada dalil menyatakan ini ada menyatakan demikian. Nah, menurut beliau maka pernyataan itu adalah bahwa pihak yang berakad tidak bisa memunculkan akad atau mensyaratkan syarat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum asal dalam akad dan syarat adalah boleh dan sah. Nah, ini kebalikannya ya. Ya. Al-aslu fil muamalah ibahah, ada gitu juga ya. Atau al-aslu fil akad wa syarat ibahah. Nah, artinya akad dan syarat itu tidak haram dan tidak wajib kecuali yang ditujukan pengharamannya dan pembatilannya oleh masyarakat. As-sunnah, Al-Quran as-sunnah, ijma ataupun qiyas yang mu'tabar. Nah, ini ada dua pandangan. Jadi, apakah akad ini harus mengikuti apa yang Allah tetapkan, syarat-syaratnya, akad-akadnya tidak boleh ada, termasuk implikasi-implikasi akad itu tidak boleh ada intervensi dari orang gitu ya, atau dari orang-orang lain, itu hanya hak prerogatif Allah saja atau bagaimana? Nah, ada yang mengatakan itu pertama hukum asal dari akad dan syaratnya adalah haram, ya semuanya haram, yang boleh itu hanya yang ada nas yang dibolehin, atau yang kedua kebalikannya, hukum asal akad dan syarat adalah mubah, ya selama tidak ada dalil mengharamkan. Nah, kita coba bahas persatu ya. Nah, kelompok yang pertama itu berdalil dengan firman Allah ya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dalilnya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mengambil dalil juga surah Al-Baqarah ayat 229, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun ya. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang kedua itu waman yata'adda hududallah, siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian juga waman ya'sallaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudakhiluhu naran khalidan fiha walahu 'adzabun muhin. Ini juga mengutip surat An-Nisa ayat 14. Ya, siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar ketentuan-ketentuan niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sementara ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa saja yang melakukan perbuatan yang tidak kami perintahkan adalah tertolak. Nah, mereka juga berdalil dengan kisah Barirah. Ya, bahwa Barirah itu bersabda bahwa Barirah itu dengan sabda Rasulullah SAW menyatakan begini, maka min syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqun wa syartullahi awthaqun wa innamal wala'u liman a'ta. Ya, syarat apa saja yang tidak ada di dalam kitabullah adalah batil meskipun sebanyak 100 syarat. Ketetapan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat dipegang. Wala itu hanyalah bagi orang yang menguasai. Ini menurut sabda Rasulullah SAW. Kemudian Imam Bukhari menyatakan ishtariha wa'tiqiha wal yashtarifu ma yasha'u. Belilah dan merdekakan dia Barirah dan biarkan mereka mensyaratkan apa yang mereka inginkan. Dalam riwayat Abdullah bin Umar juga dinyatakan la yamna'uka min dzalika fa innamal wala'u liman.
hal itu tidak menghalangimu, wala itu tidak lain milik orang yang memberikan. Jadi seluruh syarat yang menafikan ketentuan akad mereka analogikan terhadap wala. Sebab ilat di dalam masalah itu adalah statusnya yang menyalahi ketentuan akad. Akad dan berbagai ketentuannya wajib dalam pandangan syariah. Mengubahnya berarti mengubah apa yang telah diwajibkan oleh syariat. Ini menurut pendapat yang pertama. Itu dalil-dalil yang digunakan oleh pertama. Nah, sedangkan yang kedua, dalil kelompok yang kedua yang menyatakan bahwa hukum asal akad dan syarat itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya adalah yang pertama menggunakan surat Al-Isra ayat 34. Innal ahda kana mas'ulan. Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ya, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji, ya, yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 7. Atau surat lain, innal ladzina yasmaru bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, sesungguhnya orang yang menukar janjinya kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian atau pahala di akhirat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Juga mereka menggunakan dalil surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, di dalam Sahih Muslim juga Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumil qiyamati yu'rafu bihi bi qadri ghadrihi. Ala wala ghadiran a'zamu aghadran amrin amatin. Bagi setiap orang yang khianat, kelak ada janji pada hari kiamat yang dengannya bisa diketahui kadar pengkhianatannya. Ingatlah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan pemimpin masyarakat. Jadi pengkhianatan pemimpin masyarakat adalah akad yang dilakukan dengan umat. Berarti kan ini akad sendiri, ya, tidak mengikuti akad yang ditetapkan oleh syariat. Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La'annasu ala syurutihim ma wafaqa haqqo." Manusia itu terikat dengan syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran. Nah, berarti kan diberi kewenangan untuk orang-orang memberikan menggunakan syarat. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Uqbah bin Amir juga menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ahaqqus syuruti antufu biha mastahlaltum bihil furuj." Ya. Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan atau nikah. Nah, mereka juga berdalil dengan qiyas. Mereka mengatakan bahwa akad dan syarat termasuk perbuatan-perbuatan yang biasa terjadi. Hukum asal dalam adalah tidak ada pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassala lakum ma harrama 'alaikum." Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa saja yang telah diharamkan atas kalian. Nah, ini bersifat umum yang meliputi benda dan perbuatan. Jika tidak haram maka tidak fasad dan itu artinya sah. Mereka juga menyatakan terikat dengan syarat-syarat itu sama dengan terikat dengan nazar. Nazar, ya. Nazar tidak batil kecuali jika menyalahi hukum Allah dan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yufu nuzurahum. Ya, hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Nah, itulah dua pandangan, ya. Pandangan yang pertama bahwa hukum asal dari akad dan syarat itu adalah haram, ya, harus ada dalil yang menghalalkannya. Kemudian yang kedua, hukum asal dari akad dan syarat itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kelompok pertama cenderung untuk tidak mau menambah syarat-syarat yang di luar dari syarat-syarat yang Allah tetapkan. Jadi tidak boleh ada syarat tambahan dari manusia-manusia ketika melakukan akad dengan si A si B, kayak tadi, ya, akad jual beli, si pembeli mensyaratkan pembeli mensyaratkan barang yang dikirim ke rumahnya, itu tidak boleh karena tidak ada dalam syarat-syarat Allah yang tetapkan. Sama juga akad pernikahan tadi, ya, tidak boleh mensyaratkan si istrinya, tidak boleh mensyaratkan suaminya tidak boleh poligami dan sebagainya. Apakah ini tidak boleh kalau menurut pandangan yang pertama? Kalau pandangan yang kedua boleh, ya. Kenapa? Karena tadi dalilnya bahwa manusia juga boleh memberikan syarat-syarat tertentu, ya, baik terhadap barang atau terhadap perbuatan. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Nah, penulis, ya, berpandangan, ya, begini. Nah, kami berpandangan bahwa syarat-syarat akad tidak disyaratkan, ya, harus dinyatakan oleh nas syariah. Jadi syarat-syarat akad tidak disyaratkan harus dinyatakan oleh nas syariah. Gitu, ya. Jadi syarat-syarat akad itu tidak mesti harus dinyatakan oleh nas syariah.
Namun, nah, kedua pihak yang berakad boleh mensyaratkan syarat yang mereka inginkan. Hanya saja salah satu atau keduanya tidak boleh mensyaratkan syarat apapun yang menyalahi apa yang dinyatakan oleh syariat. Yang wajib dalam hal syarat yang dipersyaratkan di dalam akad adalah tidak boleh menyalahi syariat. Gitu. Jadi jawabannya adalah boleh setiap pihak itu mensyaratkan syarat-syarat apapun dalam akad-akad mereka, walaupun tidak dinyatakan oleh syariat, ya tidak dinyatakan oleh nas syarat-syarat itu. Yang penting yang wajib itu tidak boleh menyalahi syariat. Nah, jadi syarat-syaratnya itu tidak boleh menyalahi hukum syarat. Kayak tadi kan menyalahi, gitu. Ya, si istrinya itu saya mensyaratkan kalau anda ingin menikahi saya maka selama 1 bulan atau selama saya menjadi istri kamu saya tidak mau digauli. Nah, itu berarti kan menyalahi syariat. Syaratnya menyalahi syariat. Gitu. Nah, ini menyalahi syariat. Ini tidak boleh. Atau misalkan si penjual, saya mensyaratkan kalau Anda mau beli barang saya syaratkan ya bahwa barang saya ini ya tidak boleh diambil ya selama kurun waktu 2 bulan karena saya masih memakainya. Nah, kan ada yang begitu ya. Misalkan rumahnya mau dibeli, ya boleh Anda beli rumah saya, tapi saya syaratkan rumah ini jangan dulu ditempatin selama 2 bulan karena saya belum dapat kontrakan. Saya belum mendapatkan rumah pindahannya. Nah, itu tidak boleh kalau disyaratkan begitu. Ya, kalau disyaratkan begitu tidak boleh. Karena menyalahi syariat. Kenapa? Harusnya barang itu sudah sejak akad jual beli terjadi sudah berpindah ke pemilikan. Tidak boleh. Si pembeli menghalang-halangi si penjual untuk memiliki, mengembangkan, mengambil barang yang sudah diakad. Gitu ya. Lalu bagaimana dong kalau ada kejadian seperti ya sudah jangan disyaratkan, minta tolong aja ke pembeli, ya penjual minta tolong ke si pembeli, saya minta tolong di, ya mungkin saya nggak syaratkan tidak apa-apa nih, karena boleh kapan saja ambil barang rumah, tapi saya boleh nggak misalkan pinjem, akadnya pinjem berarti, pinjem bro, pinjam rumahnya selama 1 bulan sampai saya dapat rumah lagi yang lain, karena kan uangnya baru saya terima. Uang ini saya mau buat pakai untuk membeli rumah yang baru biar saya bisa pindah ke situ. Nah, itu sifatnya berarti minta tolong, ya. Tahun saya menolong antara penjual dan pembeli, tapi tidak boleh disyaratkan. Nah, kenapa syaratnya menyalahi hukum syariat? Ya. Nah, tapi kalau syarat-syaratnya itu tidak menyalahi syariat, maka boleh-boleh saja. Ya. Nah, mengenai pernyataan bahwa syarat itu tidak disyaratkan harus dinyatakan oleh syariat, oleh nas, karena berdasarkan sabda Rasulullah. Ya, hadis ini ya Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah. Ma kana min syartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun. Wa in kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqun wa syartullahi awqatun." Ya. Tidak ada gunanya seseorang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada di dalam kitabullah. Syarat apa saja yang tidak ada di dalam kitab itu adalah batil meskipun sebanyak 100 syarat. Ini kan dalil yang sama digunakan oleh orang-orang yang menyatakan syarat itu tidak boleh. Ya, nah dalil ini sebenarnya itu salah dipahami. Yang dimaksud dengan kalimat laisa fi kitabillah itu adalah syarat-syarat apapun yang menyalahi syariat Allah, yang menyalahi kitabillah, yang menyalahi apa namanya ketentuan Allah. Itu yang tidak boleh. Bukan meniadakan syarat sama sekali.
Tapi maksudnya adalah syarat-syarat yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada kitabullah. Nah, jadi tidak ada di dalam hukumnya dan tidak berdasarkan keharusan keputusannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan izin dalam mensyaratkan syarat-syarat apapun secara mutlak. Nah, jadi boleh silakan saja mensyaratkan sesuatu selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Nah, jadi maksud laisat fi kitabillah itu adalah selama tidak tidak menyalahi yang ada dalam kitabullah. Kenapa? Karena secara praktek Rasulullah juga eh, tidak melarang gitu. Para sahabat melakukan syarat kayak tadi. Sayyidah Fatimah kan tidak dilarang oleh Rasulullah untuk mensyaratkan kepada Sayyidina Ali kalau mau menikah dengan saya tidak boleh poligami. Dan itu syarat. Ya, ya kan sah itu pernikahan. Dan sepanjang itu Sayyidina Ali tidak berpoligami. Coba ada nggak sejarahnya Sayyidina Ali poligami nikahi perempuan lain sepanjang Sayyidah Fatimah itu masih tidak ada. Ya. Nah, jadi dalam artinya tidak ada di dalam hukumnya dan tidak berdasarkan keharusan diterusnya. Hal itu kan Rasulullah memberikan izin dalam mensyaratkan syarat-syarat apapun secara mutlak. Namun beliau menjelaskan bahwa syarat yang menyalahi hukum Allah adalah batil. Ya, beliau tidak melarang mempersyaratkan syarat-syarat. Ya, namun beliau hanya menafikan penilaian apa yang tidak ada dalam kitab Allah. Maknanya beliau menafikan berlakunya apa yang tidak ada dalam kitab Allah. Jadi maksudnya tidak boleh mensyaratkan yang syaratnya itu tidak ada dalam kitab Allah. Artinya syaratnya itu bertentangan dengan kitabnya Allah, bertentangan dengan hukum syara. Itu yang tidak boleh. Sedangkan yang lainnya kalau misalkan ya boleh. Nah, ini dicantumkan dalil-dalil yang lain panjang ya. Kalau kita lanjutkan nanti ke depan dalil-dalil yang memperkuat pandangan bahwa boleh bagi seseorang mensyaratkan sesuatu dalam akadnya selama syaratnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman atau ingin menyampaikan pendapat lain bisa dipersilakan. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk teman-teman jika ada yang pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa langsung open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, silakan. Ya, emang membahas tentang akad ini sedikit eh, harus sambil mikir ya. Betul Jadi Ustadz. tidak jadi tidak semudah memahami praktek ibadah di kitab sebelumnya, kitab Sholih gitu ya. Nah, ini harus sambil mikir gitu. Ya. Dan saya coba munculkan fakta-fakta yang dilihat di tengah-tengah kita biar mudah dipahami. Mudah-mudahan dipahami ya, insya Allah. Ya, kalau belum ada yang nanya mungkin saya izin bertanya Ustadz. Oh iya, Ya, ini mungkin ada case juga ya di dekat apa namanya di dekat-dekat di daerah sekitar saya gitu ya. Ketika akad tanda tangan jual beli berlangsung itu jelas akadnya ini jual beli huniannya ini dan lain sebagainya gitu kan ya. Sudah berpisah dalam satu majelis clear gitu. Akan tetapi masalah muncul ketika dia akan mengupgrade sertifikatnya gitu Ustaz. Jadi yang harusnya dia dapat cuma hak guna bangunan, ingin diupgrade ke SHM, ada persyaratan di situ yang tersembunyi yang tidak dijelaskan di akad jual belinya yaitu harus melunasi tanah tersebut karena tanah tersebut hanya baru di DP oleh developer ketika melakukan perjanjian akad jual beli gitu ya. Itu. Tapi kasusnya ini baru keluar ketika si pembeli ini sudah selesai akad jual beli dengan yang developernya gitu. Nah, apa namanya? Pembeli praktis menganggap ini bagian dari progres ya, dari progres dengan berangkat dengan developer gitu kan, sehingga eh, hasil outputnya adalah kita seakan-akan masih harus melunasi tanah yang belum dilunasi oleh developer ketika harus mengupgrade SHM gitu kan ya. Sementara yang saya ketahui kalau upgrade SHM memang sudah ada biaya tersendiri dan tanahnya itu memang sudah menjadi milik kita gitu Ustaz. Nah, kalau untuk kasus seperti ini mungkin ada solusi atau pandangan ini gitu. Demikian. ya.
Jadi urusan si pembeli rumah ya tentu hubungannya adalah dengan si developer. Karena akad jual belinya adalah akad jual beli antara si pembeli dengan developer rumah tersebut. Ya, sebidang tanah tersebut sudah diakadkan, sudah ada akte jual belinya. Ya. Nah, sedangkan urusan bahwa tanah itu belum dilunasi oleh si developer ke pemilik pertama itu urusan si developer sebenarnya. Ya, urusan si developer dengan si pemilik lahan. Karena secara akad sebenarnya tanah itu walaupun si developer membelinya kredit misalkan, membelinya dengan termen ke si pemilik tanah, itu tanah itu sudah bisa menjadi milik si developer. Walaupun tanahnya itu dibayar dengan termen. Jadi sisanya itu sebenarnya apa namanya kepemilikan barangnya itu sudah pindah. Tanah itu sudah menjadi milik si developer. Tinggal si developer membayar hutang. Nanti kan status hutang. Nah, urusan hutang piutang antara developer dan pemilik lahan itu urusan dia dengan si pemilik lahan. Gitu. Nah, sedangkan si pemilik rumah ini dengan developer itu akad yang berbeda tuh. Ya, kenapa? Karena si developer sudah boleh mentasarufkan, mengembangkan tanah yang sudah dibeli secara kredit tadi, ya. Kemudian si pembeli juga karena sudah membeli tanahnya, membeli rumahnya itu atau couplingnya dari si developer sudah sah, maka sudah pindah juga ke kepemilikan tanah itu, lahan itu dari si developer ke siapa ke si pemilik rumah tadi. Ini secara syar'i sebenarnya sudah sah, tidak ada masalah. Nah, yang jadi muncul masalah kan sebenarnya itu hukum konvensional ya. Sekarang ini bahwa ketika mengupgrade AJB ke sertifikat, berarti kan memang harus ada pelunasan, ya, pelunasan daripada si developer kepada si pemilik. Nah, maka saran saya mungkin ya dilunasi saja seluas tanah yang mau dibeli itu. Ya, misalkan kemarin tuh baru bayar berapa, kan itu semuanya kan dibeli itu berapa hektar misalkan. Yang dibeli oleh si pemilik lahan kan, pemilik rumah kan cuma 100 meter misalkan. Maka ya sudah si pemilik lahan melunasi tanah itu. Nah, apakah bisa? Ini tidak tahu. Nah, ini apakah boleh si pejabat akte notarisnya apa namanya harus semuanya dilunasi, ya? Ataukah boleh sebagian itu saja yang dilunasi pembayarannya sebanyak 100 meter sehingga bisa dilanjutkan ke akte jual beli apa namanya ke SHM. Ya, kalau tanah sebelumnya SHM berarti harus dipecah dulu. Ya kan? Apakah sudah dipecah ini harus ditelusuri juga tuh apakah memang tanah itu sudah dipecah-pecah oleh si pemilik oleh si developer dari si pemilik lahan yang pertama karena si pemilik lahan kan mungkin gelondongan ya 1 hektar misalkan si developer kemudian memecah-mecah per bagian-bagian ya. Nah, kalau udah dipecah per bagian-bagian itu harusnya udah per sertifikat itu saja yang diurus itu. Nah, ini memang harus ditelusuri. Nah, mau tidak mau memang harus ada pertemuannya di antara si pemilik lahan atau si pejabat akte notarisnya dengan si developer, kemudian dengan si pemilik rumah tadi. Sebenarnya secara hukum syarat sudah sah semua itu insya Allah. Ya, sudah sah semua. Tinggal secara hukum konvensional aja sebenarnya ini kalau masalah administrasi surat-suratan itu harus disegerakan. Nah tadi itu ya coba ditelusuri apakah itu sudah dipecah per kapling-kaplingan per 100 meter sehingga si pemilik si properti bisa melunasi yang 100 meter ini yang akan mau disuratkan itu dulu ya. Mungkin selama ini kan bayarnya paling gelondongan bayar 1 hektar ya tidak dipisah-pisah mana bagian-bagiannya. Nah lebih mudah langsung aja harus ada kompromasi itu dengan si pemilik ada saya buat kapling ya saya bayar per kapling misalkan ya, setiap kapling saya cicil 2 bulan boleh begitu kan sah saja. Nah berarti ini dulu saya bayar ini saya bayar lunasin rumah saya. Nah di situ solusinya atau ya harus duduk bersama itu mah. Saya juga faktanya kan tidak terlalu jelas ya mungkin secara sepintas gitu ya secara sepintas ya begitu tapi secara hukum secara sudah sah karena kan itu Berarti ya nggak masuk syarat yang bisa merusak akad gitu kalau misalkan seperti itu ya. ya tidak itu kan tadi asyurutu inda apa namanya al muslimah inda syurutihi. Nah syarat itu tidak merusak karena tidak merubah kepemilikan hanya sebatas masalah administrasi surat-surat saja
Nah, surat-surat ini yang menyebabkan ya sebenarnya kalau si pemilik rumah itu masih bertahan dengan AJB-nya saja, menunggu sampai misalkan si developer melunasi, ya sah-sah saja kan, karena secara apa kepemilikan sudah menjadi milik. Ya, jadi tidak menghalangi rumah itu menjadi milik si pemilik rumah kan tidak. Hanya masalah pencatatan sertifikatnya saja. Itu saja yang menyebabkan tertunda karena memang si developer belum membayar lunas kepada si pemilik. Ini syarat ini tidak menyalahi sebenarnya. Nah, syarat yang itu ya, syarat bahwa itu tadi ya, kalau syarat itu menghalangi kepemilikan lahan itu maka tidak diabaikan saja. Baik. Diabaikan saja. Makanya tadi saya bilang abaikan saja. Oh, tanah yang sudah dimiliki kita kok. Kemudian juga rumahnya juga sudah jadi milik pembeli kok. Tanahnya sudah milik si developer kok. Maka syarat harus dilunasi dulu semua ya. Itu sudah syarat yang menyalahi akad. Karena akad jual beli itu mau cash atau kredit itu sudah memindahkan kepemilikan. Ya, tidak boleh kemudian ditarik lagi. Karena permasalahannya kan permasalahan berikutnya itu bukan apa namanya sah tidak sahnya milik lahan itu, tapi ada hutang. Nah, jadi kasus berikutnya permasalahan hutang. Bahwa si developer masih punya hutang ke pemilik lahan berapa rupiah misalnya, itu ditunaikan. Nah, kalau mau dituntut, ya si pemilik lahan itu menuntut ke developer untuk pembayaran hutangnya tadi. Gitu. Bukan menuntut mensyaratkan kalau tanah itu tidak bisa dimiliki, tidak bisa. Itu syaratnya itu menyalahi akad. Itu boleh diabaikan. Ya, boleh diabaikan. Kita Baik, Ustaz. Rangkap dari pemulung atas jawabannya. Satu lagi untuk pertanyaan, silakan teman-teman jika ada yang bertanya. Izin tanya, Ustaz. Nah, Ini izin bertanya mengenai jual beli, Ustaz. Jual beli gitu kan. Kan sering kita itu beli uh, thrifting, Ustaz. Thrifting satu bundle itu isinya banyak baju gitu ya. Dan kita kalau kita beli itu niatannya semoga nih nanti saya beruntung di dalam satu bundle itu ada baju yang kemudian branded, lalu kemudian saya bisa jual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu kan. Itu untuk bisnis-bisnis thrifting seperti itu, Ustaz. Nah, kalau niatannya kita membeli sesuatu itu dengan sesuatu hal yang masih belum pasti, maksudnya kita masih mengharapkan bahwasanya ini bisa jadi yang kita beli ini ada barang brandednya, bisa jadi tidak seperti itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, dalam Islam akadnya seperti itu? ya. Jadi akad itu seperti dibahas di awal, itu tidak ada kaitannya dengan niat. Ya, karena akad itu bukan dalam konteks ibadah yang harus ada niatnya. Niat itu tidak menyebabkan sah tidaknya sah akad. Gitu. Ya, karena niat itu yang menyebabkan sah tidak sah ibadah saja. Innamal amalu bin niat itu ya, al amal di sini al amalu ibadah. Ya, ibadah dalam pengertian yang berkaitan hubungan dengan Allah, sholat, puasa, zakat itu kan harus dibaringkan dengan niat yang benar. Kalau niatnya salah, maka salah ibadahnya, batal ibadah. Tapi kalau muamalah, jual beli itu bukan dilihat dari niatnya, tapi dilihat daripada tiga tadi. Ya, ada yang penting ada dua orang yang berangkat, objeknya jelas, yang mau yang branded tidak branded, pokoknya objeknya jelas itu yang dijual belikan. Terus ada sigot akadnya, ada akad jual belinya, itu tiga saja. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi tiga hal itu, ditambah dengan tadi syarat-syarat yang menjadi syarat umum dari akad jual beli itu, maka ya sah. Itu tidak kemudian menjadi batil. Ya, jadi akad jual beli barang 1 kiloan misalkan, baju 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya si pembeli berniat mudah-mudahan ada brandednya, itu serah saja dia mau niat apa saja boleh gitu kan. Yang mau niat mau jual lagi, mau niat pakai niatnya, atau mau dia niatnya bagi-bagi sedekahkan, itu kan bukan urusan dia dengan jual atau beli, dan tidak ada urusan dengan akad. Itu masing-masing personal saja. Gitu. Ya, jadi untuk muamalah itu tidak ada kaitannya dengan niat itu hanya berkaitan dengan masalah. Jadi sah-sah saja jual belinya selama memenuhi rukun-rukun akad tadi itu dan syarat-syarat daripada sahnya akad yang tadi dijelaskan. Jadi begitulah.
Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Berarti yang dimaksud dengan apa namanya barang yang diakatkan itu jelas itu secara dohirnya ya, Ustaz ya. Maksudnya tidak Ya, tidak nilainya kalau tadi kan branded atau tidak itu kan tergantung nilai gitu ya, Ustaz ya. Berarti iya betul gitu. Barang yang branded tidak branded kan, yang penting barangnya jelas. Ya, cacat tidak cacatnya harus dicek dulu, itu paling paling penting. Apakah barangnya ada cacatnya atau tidak ada cacatnya, atau ada apa istilahnya itu, ada yang busuknya atau tidak ada yang busuknya. Jangan sampai kemudian si penjual berlaku curang. Ya, berlaku curang itu menyembunyikan yang rusak di dalam yang bagus. Seperti hanya kasus Rasulullah ya menemukan penjual kurma menyimpan kurma busuk di bawah kurma yang tidak busuk. Nah, ini kan berarti kasusnya bukan si pembeli yang berkasus tapi si penjualnya. Nah, makanya kita sebagai pembeli harus betul-betul memperhatikan objek yang kita mau beli. Baju misalkan itu pun harus dicek gitu ya. Barang-barangnya ada yang cocok atau bisa kalau misalkan si penjualnya jujur di satu bundel baju ini 1 kilo ini ada yang bagus ada yang cacat, kamu kalau mau beli silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, itu kan dijelaskan oleh si pembeli penjual, maka selama si pembeli itu ridho ya, nah, maka silakan aja kan. Untuk memastikan cacat tidak cacat itu kan mengukur keridoan si pembeli gitu ya. Kalau si pembelinya ridho dengan barang yang cacat itu ya silakan aja. Ya kan, misalkan yang jelas si penjual itu harus apa namanya jujur bahwa 1 kilo atau 5 kilo baju ini di dalamnya ada yang cacat, ada yang bagus. Saya tidak bisa menjamin semuanya bagus, terserah kalau mau beli silakan. Kan begitu sudah jelas di dalamnya, gitu. Barangnya sudah clear. Kalau dia ridho ya udah beli semuanya dengan harga yang disepakati. Ya, itu sah. Nah, jadi objek yang dimaksud itu bukan apa namanya masalah niat, tapi tohirnya. Karena kan masalah branded tidak branded kan tergantung. Ya, baik. Apa ini? Mau sholat Jumat ini. Ya, Ustaz. Ya, mungkin lanjutannya bisa di grup Ustaz ya, kalau misalkan masih ada yang ingin dijelaskan untuk ini. Apa di chat lah? Ya, mungkin jika ada yang ingin dijelaskan lanjutannya nanti mungkin bisa di grup aja Ustaz. Salah yang akad tadi dan nomin dan seterusnya. Baik Ustaz. Ya, demikian Baik. Ustaz. Ya, Kayaknya kuisnya nanti kali ya, Ustaz. iya Ustaz. Ini insya Allah cuma Hmm. pertanyaan aja Ustaz. Ya. Ya, ya. Baik, Baik, yang nanya terima juga kasih ya. Ustadz atas jawaban yang diberikan. Nanti insya Allah bisa lanjut diskusi ya untuk ini. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus sesuai dengan pengumuman di grup kantor untuk staf, silakan tetap menetap dulu setelah Zoom ini berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.